99,5 Sakinah FM, informasi tepat wawasan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,5 FM Sakinah Radio, informasi tepat wawasan hebat. Halo Sobat Sakinah, gimana kabarnya pagi ini? Semoga hati tetap adem meskipun cuaca lagi panas syahdu ya. Buat yang lagi di perjalanan menuju kantor, kampus, atau di rumah sambil ngopi, terima kasih sudah memilih 99,5 FM Sakinah Radio. Kembali lagi bersama saya Piro di edisi hari Rabu 11 Maret 2026. Karena selama beberapa menit ke depan saya bakal nemenin aktivitas Anda dengan obrolan-obrolan seru. Jadi tetap stay tune di 99,5 FM Sakinah Radio, informasi tepat wawasan hebat. Nah, Sobat Sakinah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu tentang radio sebagai komunikasi massa, konsep dasar sejarah perkembangan dan perannya di Indonesia. Nah, pembahasan pertama ada konsep dan prinsip siaran radio. Konsep ini menjelaskan bahwa siaran radio yang terjadi melalui proses transformasi energi secara berkelanjutan. Tahapan dalam proses tersebut meliputi transduksi, yaitu perubahan suara menjadi sinyal listrik. Setelah itu masuk ke tahap processing, yaitu pengolahan sinyal agar kualitas suara lebih baik. Selanjutnya dilakukan modulasi, yaitu proses penggabungan sinyal suara dengan gelombang pembawa agar dapat dipancarkan. Tahap terakhir adalah radiasi, yaitu proses pemancaran sinyal melalui antena sehingga dapat diterima oleh pendengar. Selain konsep teknis, radio juga memiliki konsep program yang disebut clock format atau radio wheel. Dalam konsep ini, setiap 1 jam siaran dibagi menjadi beberapa segmen waktu yang sudah diatur secara detail. Misalnya, kapan lagu diputar, kapan penyiar berbicara, kapan jeda iklan dilakukan, serta kapan identitas stasiun radio disiarkan. Sistem ini membuat siaran radio berjalan secara teratur dan profesional. Yang kedua ada jenis siaran radio. Berdasarkan lembaga penyiaran sesuai dengan regulasi penyiaran di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Radio dibagi menjadi 4 jenis, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Selain itu, radio juga dapat dibedakan berdasarkan sistem modulasi teknologinya, yaitu amplitude modulation, frequency modulation, dan phase modulation. Perbedaan sistem modulasi ini mempengaruhi kualitas suara dan jangkauan siaran radio. Di era modern, radio juga berkembang berdasarkan media distribusinya, yaitu terestrial radio, internet atau streaming radio, serta satelit radio. Hal ini menunjukkan bahwa radio terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi komunikasi. Yang ketiga ada sejarah radio di dunia dan di Indonesia. Perkembangan radio berawal dari penelitian tentang gelombang elektromagnetik. Tokoh-tokoh penting dalam penemuan radio antara lain James Clerk, Maxwell, Heinrich Hertz, dan Guglielmo Marconi. Penelitian mereka menjadi dasar perkembangan teknologi radio yang digunakan hingga saat ini. Siaran radio pertama di dunia dilakukan pada tahun 1906 oleh Reginald Fessenden. Ia berhasil menyiarkan suara manusia dan musik yang dapat diterima oleh kapal di laut. Peristiwa ini menjadi awal penggunaan radio untuk menyampaikan suara, bukan hanya kode telegraf. Pada tahun 1920, radio mulai berkembang sebagai media massa dengan berdirinya stasiun radio komersial pertama di Amerika Serikat. Radio kemudian digunakan untuk menyampaikan berita, hiburan, serta komunikasi militer dan maritim. Di Indonesia, radio pertama berdiri pada tahun 1925 di Batavia dengan nama Batavias Radio Vereniging. Pada masa kolonial, beberapa stasiun radio lain juga muncul seperti Nirom, Foro, dan Mafro. Radio saat itu digunakan untuk menyampaikan informasi pemerintah kolonial. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, didirikan Radio Republik Indonesia atau disebut RRI pada 11 September 1945. Radio berperan penting dalam menyebarkan berita kemerdekaan ke seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Setelah masa kemerdekaan,
Perkembangan radio terus berlanjut. Pada tahun 1950 sampai 1970, radio menjadi media utama informasi dan hiburan masyarakat. Pada tahun 1980 sampai 1990, muncul banyak radio swasta dengan berbagai program seperti musik, talk show, dan berita. Memasuki tahun 2000 hingga sekarang, radio berkembang dengan teknologi digital dan internet. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, saya akan memutar satu lagu khusus untuk Anda. Ada yang dahulu pernah membuat menghangat bagai ciuman yang pertama, untuk seakan ikutinya. Ladies and gentlemen, please welcome the performance by Anak Probamora Music Production. Masih di 99,5 FM Sakinah Radio. Nah, Sobat Sakinah, saya akan melanjutkan materi berikutnya ya. Yang keempat ada komunikasi massa, siaran radio, dan media massa elektronik. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan melalui media massa kepada masyarakat luas. Menurut Onong Ucjana Effendi, komunikasi massa bertujuan untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan. Sedangkan menurut Nurudin, komunikasi massa merupakan komunikasi yang menggunakan media massa untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat secara luas dan serentak. Komunikasi massa memiliki beberapa karakteristik, antara lain komunikator bersifat lembaga atau media, pesan bersifat umum, halayak bersifat heterogen. Komunikasi cenderung satu arah, menggunakan teknologi media seperti radio, televisi, dan internet, serta menggunakan halayak luas. Selain itu, umpan balik dari masyarakat biasanya tidak langsung, misalnya melalui survei, komentar, atau rating. Komunikasi massa juga memiliki beberapa fungsi. Menurut Harold de Laswell, fungsi komunikasi massa meliputi surveillance, yaitu memberikan informasi tentang peristiwa yang terjadi, correlation, yaitu membantu masyarakat memahami peristiwa, serta transmission of culture, yaitu menyebarkan nilai dan budaya kepada masyarakat. Selain itu, komunikasi massa juga memiliki fungsi hiburan, pendidikan, dan persuasi. Dalam komunikasi massa terdapat beberapa unsur penting, yaitu komunikator, pesan, media, atau saluran halayak dan efek. Pembahasan selanjutnya ada radio sebagai sarana propaganda. Radio juga dapat digunakan sebagai sarana propaganda, yaitu upaya yang direncanakan untuk menyebarkan informasi guna mempengaruhi opini, sikap, atau tindakan masyarakat. Menurut Harold de Laswell, propaganda merupakan teknik untuk mempengaruhi tindakan manusia melalui manipulasi simbol atau representasi tertentu. Dalam sejarahnya, radio pernah digunakan sebagai alat propaganda pada masa Perang Dunia. Pemerintah Jerman pada masa Adolf Hitler menggunakan radio untuk menyebarkan propaganda politik dan memperkuat dukungan masyarakat. Negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat juga memanfaatkan radio untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan moral masyarakat. Di Indonesia, radio juga digunakan sebagai alat propaganda pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa tersebut, seluruh siaran radio diawasi oleh pemerintah Jepang dan digunakan untuk mempengaruhi masyarakat agar mendukung kekuasaan Jepang. Pada masa sekarang, propaganda masih dapat ditemukan dalam bentuk penyiaran modern seperti radio, televisi, dan media digital. Namun bentuknya lebih halus dan sering dikemas dalam bentuk berita, opini, talk show, hiburan, atau iklan layanan masyarakat. Nah, pembahasan terakhir ada jenis lembaga penyiaran di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Lembaga penyiaran di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. Lembaga penyiaran publik atau LPP bersifat independen dan non-komersial, serta bertujuan melayani kepentingan masyarakat dengan pendanaan dari negara, contohnya RRI. Lembaga penyiaran swasta atau LPS bersifat komersial dan bertujuan memperoleh keuntungan melalui iklan, contohnya Prambors dan El Sinta. Lembaga penyiaran komunitas atau LPK yang didirikan oleh komunitas tertentu untuk memperkuat identitas dan kebutuhan lokal, misalnya radio kampus atau radio desa. Nah, Sobat Sakinah,
Tak terasa kita sudah di penghujung obrolan pagi ini. Semoga obrolan pagi ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya Piro, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di 99,5 FM Sakinah Radio, informasi tepat wawasan hebat.